Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur kasih-Nya besar atas setiap kita. Dia menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari menyembah Dia. Terima kasih tidak terukur kasih-Mu Tuhan. Terima kasih besar setia-Mu Tuhan. Bagi setiap kami percaya. Dan terukur kasih-Mu Yesus. Kau rahmati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur
segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sujud di hadapanmu, Hanya satu keinginan dalam hidup, Tuhan yang tidak tergantikan dalam hidup kami. hanya untuk menyembahmu. Panggil namanya Yesus. Yesus, Panggil namamu Yesus. ku sembahkan Hidup kami bagimu. di hadapanmu.
kepada Tuhan. Di dalam sikap doa, bangkit berdiri dari tempat duduk, kita menyembah Dia, sembah Dia, hormati Dia. Amin. Di hadapanmu Ya Tuhan. keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sadarkah kau bahwa panggilan Allah tertinggi dalam hidupmu adalah menyembahnya? Tuhan menciptakan manusia, Anda dan saya, untuk kembali. Satu saat kita akan bersama-sama tinggal bersama Dia di dalam kekekalan, menggantikan posisi yang kosong yang ditinggalkan oleh si jahat, untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Mari pagi hari sembah Dia. Katakan dengan segenap hati, katakan dengan sepenuh hati. Sekali lagi katakan, Yesus, angkat tanganmu pada Tuhan, sembah Dia. Ku sembah, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus,
pasti Engkau kerjakan dalam hidup kami, karena segala sesuatu dijadikan oleh firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang menyatakan kemuliaan-Mu, menjadi penuntun bagi hidup kami dan terang bagi setiap jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami, urapi semua jemaat yang menyaksikan tayangan ini secara langsung maupun tunda. Tuhan, bekerjalah melalui pujian dan penyembahan kami. Kami tahu hadirat-Mu turun ke atas setiap pribadi, turun ke atas setiap rumah, turun ke atas setiap tempat di mana nama-Mu dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, Mari Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pagi ini, Anda dan saya bangun dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Walaupun mungkin Anda tidur malam. Haleluya, amin, haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan, Mazmur pasal 33 ayat yang ke-10 ya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ia memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dialah yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak akan dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka bahkan pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Karena Dia, hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang menyembah Tuhan itu adalah orang yang paling bijaksana dan pintar. Orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan itu adalah orang yang mengerti siapalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam hidup ini. Kalau Anda dan saya tahu, di negara kita pemegang kekuasaan tertinggi, walaupun disebutkan rakyat, tetapi pejabat eksekutifnya adalah Presiden Republik Indonesia. Menjadi sebuah kesenangan kalau Anda dan saya bisa kenal beliau, bisa menelpon beliau sesuka Anda. Mengapa? Karena Dialah penentu kebijakan di sini. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pagi ini saya mau katakan, kalau kau mengenal Tuhan dan engkau dekat dengan Tuhan dan kau bisa menemui Tuhan, padahal Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Bukankah itu merupakan sebuah kedudukan yang amat sangat terhormat buat Anda dan saya? Sayangnya tidak banyak orang Kristen, tidak banyak anak Tuhan, tidak banyak umat yang mengerti bahwa waktu mereka datang kepada Tuhan, mereka sedang berbicara kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Alkitab berkata, Tuhan meniadakan rencana bangsa-bangsa. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Rencana Tuhan itu tetap untuk selamanya. Kedaulatan Tuhan tidak pernah berubah. Dialah pemegang semesta ini, Dialah pencipta alam raya ini, Dialah yang menyajikan semuanya. Oleh karena firman-Nya semuanya itu ada. Lalu mengapa Anda dan saya tidak datang kepadanya dan mengandalkan Dia? Halo? Hari ini banyak orang bekerja, banyak orang berbisnis dengan mengandalkan relation, dengan mengandalkan pertemanan, dengan mengandalkan sesuatu yang ada dan saya tahu dan kenal. Dan itu tidak salah Bapak Ibu sekalian. Tapi pernahkah kau dan saya menyadari pada waktu kau dan saya datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dan kau datang kepadanya, maka kau datang kepada pribadi yang begitu mengasihimu, pribadi yang penuh dengan kasih setia, pribadi yang mau memimpin hidup Anda dan saya. Pagi hari ini, pastikan Anda dan saya memiliki pengertian yang sama. Waktu Anda dan saya datang kepada Tuhan, maka Dia adalah pribadi yang bisa dan sangat bisa diandalkan. Bertahun-tahun saya mengikut Tuhan, saya melayani Tuhan. Dan saya mau katakan kepada Anda, ada orang yang datang kepada saya dan bertanya, bagaimana Bapak bisa
begitu sekian lama tetap melayani Tuhan? Jawabannya sangat simpel. Kalau engkau mengenal siapa Allah yang engkau percaya, kalau engkau mengenal siapa Allah yang engkau sembah, kalau engkau tahu betapa luar biasanya kehormatan yang diberikan kepada saya untuk melayaninya, maka kamu tidak akan pernah berpikir untuk mundur dan tidak melayaninya lagi. Mengapa ada orang-orang yang kecewa dan akhirnya meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Kalau hari ini engkau dan saya mengenal Dia, engkau dan saya bisa menyembah Dia, engkau dan saya bisa menemui Dia, merupakan sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Melayaninya adalah sebuah kehormatan. Melayaninya adalah sebuah penghargaan yang Tuhan berikan pada saudara saya. Karena tanpa kasih setia Tuhan, Anda dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan bicara pekerjaan, jangan bicara bisnis, jangan bicara apapun yang kau dan saya miliki hari ini. Kalau Tuhan bisa meniadakan rencana bangsa-bangsa, maka Dia juga bisa menggagalkan rencana hidupmu. Dia juga bisa merencanakan apa yang kau inginkan dalam hatimu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya mengajak Anda kembali datang kepada Dia, mengandalkan Dia. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya sendiri. Mengapa? Karena waktu Anda dan saya mengakui kealahan Dia, mengakui ketuhanan Dia, jadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup. Waktu Anda dan saya mengakui ketuhanan Dia, maka Dia akan mengambil alih seluruh hidup. Bapak Ibu sekalian yang kasih dari dalam Tuhan, Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, tapi Dia tidak pernah mengambil free will dalam hidupmu. Itu sebabnya engkau dan saya diberikan kesempatan. Walaupun Yesus ada dalam hatimu, walaupun Roh Kudus ada dalam hatimu, tetap Dia memberikanmu kebebasan untuk datang menyembah, untuk datang melayaninya atau tidak, untuk datang beribadah atau tidak, untuk berbuat dosa atau tidak. Kehendak itu ada dalam dirimu. Menjadi tugas Anda dan saya memastikan hidupmu setiap hari sepanjang hidupmu dikuduskan, dikuduskan, dikuduskan. Bukan berarti meniadakan kekudusan yang sudah dikerjakan di kayu salib. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya, mati di kayu salib, sudah lebih dari cukup untuk menyelamatkan Anda dan saya. Sudah memastikan hidup Anda dan saya. Kalau Anda dan saya percaya dan terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, kita pasti akan bersama-sama dengan Dia. Itulah yang dijanjikan yang pada penjahat yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanannya. Hari ini kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sebuah kepastian, sebuah keyakinan. Tetapi persoalannya, Anda dan saya tidak langsung mati. Anda dan saya masih hidup. Karena itu Anda dan saya harus memastikan kehidupan Allah yang ada dalam diri kita menghasilkan buah. Iman tanpa perbuatan yang mendukung iman itu tidak akan ada artinya. Kalau kau punya iman, Yesus ada dalam hatimu, Tuhan ada dalam hidupmu, pastikan perbuatanmu mendukung imanmu itu. Sebab kalau tidak, imanmu, apa yang kau yakini itu akan mati. Mari Bapak Ibu sekalian, pastikan hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Karena Dia memandang dari surga, dari tempat kediamannya Ia meneliti semua penduduk di bumi. Apapun yang kau dan saya lakukan, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Apakah kau mengerti? Waktu kita mengandalkan Tuhan, kita selalu datang kepada Tuhan. Tapi Allah membiarkan kesalahan kita? Tentu saja tidak. Roh Kudus akan mengingatkan setiap kesalahan yang kau dan saya lakukan. Roh Kudus bukan hansip, Roh Kudus bukan Satpol PP, Roh Kudus bukan polisi, tapi Dia adalah pribadi yang lembut. Tapi pastikan kelembutannya tidak akan pernah mengaburkan dosa yang Anda dan saya buat, ketidaktaatan yang Anda dan saya buat. Satu kali kita jatuh ke dalam dosa, satu kali kita tidak taat, Dia akan tuntun kita kembali, Dia akan bawa kembali. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, penolong, Parakletos, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itu yang akan menuntun hidup Anda dan saya. Saya tidak sedang membahas tentang Roh Kudus, tapi saya akan lanjutkan nanti malam pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Tapi saya mau memastikan bahwa pagi hari ini engkau dan saya mengenal Tuhan dengan benar. Engkau dan saya mengandalkan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Ayat 17, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu luar biasa. Saya kagum, saya berpikir kenapa hanya seekor kuda dituliskan dalam sebuah ayat. Tapi firman Tuhan
Saya lalu mencari kenapa Tuhan kelihatannya agak sensi dengan yang namanya kuda. Ternyata dalam kitab Ulangan 17 ayat 16, pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ada satu pesan yang sangat luar biasa. Kalau nanti engkau memilih seorang raja, kalau nanti. Tuhan tahu kecenderungan hati orang Israel, mereka ingin punya raja. Walaupun keinginan Tuhan sebenarnya dia ingin menjadi raja atas orang Israel, tapi dia tahu kecenderungan manusia. Dan dikatakan sudah disiapkan oleh Tuhan, kalau satu kali hatimu bergeser, kalau satu kali engkau perlu sesuatu yang memuaskan matamu, menjadi seorang pelindung raja. Ada satu pesan dari banyak pesan. Ayat 17, ayat 16. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia pergi ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Ternyata, mengapa Bapak Ibu sekalian, pemazmur berkata, jangan mengandalkan kuda. Kuda di sini adalah sebuah alat yang pada waktu itu menjadi sebuah kekuatan untuk memperoleh kemenangan. Seringkali dikatakan dalam pertempuran-pertempuran zaman kerajaan demi kerajaan, kuda adalah senjata yang lebih unggul daripada semua alat-alat yang dipegang. Karena dengan kuda mereka dapat bergerak cepat. Dengan kuda mereka akan berada dalam posisi yang lebih tinggi. Dengan kuda dia akan dengan mudahnya menebas pedangnya ke kiri dan ke kanan. Tidak seperti kalau tidak menggunakan kuda. Itu sebabnya kuda dipelihara. Itu sebabnya kuda diandalkan. Tapi Alkitab berkata, jangan mengandalkan Tuhan. Maaf, jangan mengandalkan kuda. Maksudnya apa? Jangan pernah Anda dan saya memelihara sesuatu dalam hidupmu yang engkau andalkan lebih daripada Tuhan, yang mencondongkan hatimu lebih daripada Tuhan. Konteks daripada ayat atau pasal ini adalah mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang meniadakan rencana bangsa-bangsa. Tuhan yang meniadakan rencana suku-suku bangsa. Berbahagialah Allah, bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Berbahagialah Anda dan saya yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kuda. Apa kuda dalam hidup Anda dan saya? Tentunya hari ini kita tidak memelihara kuda lagi. Tetapi seringkali banyak orang percaya memelihara kekuatannya. Banyak orang percaya memelihara semuanya, bisnisnya, pekerjaannya. Sebagai hamba Tuhan, mungkin saya memelihara jemaat. Mungkin saya mengandalkan jemaat lebih daripada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, apa yang saya mau andalkan? Hanya bisa Tuhan. Hari ini, apa yang kau bisa andalkan dalam bisnismu? Bisnismu hari ini tidak bisa diandalkan. Hari ini apa yang kau andalkan dalam hidupmu? Pekerjaanmu tidak bisa kau andalkan. Saya pernah bekerja di perusahaan yang terbesar, nomor 1 di dunia, tetapi itu pun tidak bisa diandalkan. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan yang terbesar di Indonesia, tapi itu pun tidak bisa diandalkan. Mengapa? Karena semuanya akan segera berakhir dan berganti. Tapi waktu Anda dan saya mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan selalu diluputkan Tuhan, dan Tuhan akan memperhatikan setiap orang yang datang kepadanya mengandalkan Dia. Pastikan dirimu, pastikan hari-harimu, hidupmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, bisnismu, pelayananmu, semuanya tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mengandalkan hidupnya, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dengan doa sambil kita memuji Tuhan. Sekali lagi lagu yang tadi. Ya namanya.
sekalipun besar ketangkasannya tidak akan dapat memberi kelumputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kasih setianya. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, berharap akan kasih setia Tuhan, maka Dia akan memelihara hidupmu, meluputkan engkau dan memberkati hidupmu, membawamu berjalan menurut tuntunan dan arahannya, membawa Roh Kudus berjalan sampai, bukan hanya sampai di surga, bukan hanya sampai pada kekekalan, tapi juga selamat di bumi ini. Mari Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, umat di Tuhan yang kudus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan ini, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai sampai jumpa jam 8 nanti malam dalam ibadah Revival Center. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.